Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen silakan, izin Ibu. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, Nuranda Fahmi Hawaid, STB 4984, Prodi Teknik Pasaran A. Izin Ibu, di sini saya akan melakukan presentasi atau penjelasan tentang restoratif justice pada anak dalam eh, pelajaran materi terkait pembinaan dan pengentasan anak beserta memberikan contoh program yang ada. Nah, pengertian restoratif justice. Restoratif justice itu sendiri merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghubungan itu sendiri. Nah, di Indonesia ini pendekatan restoratif justice memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Dalam praktiknya, restoratif justice menjadi sangat relevan diterapkan di lembaga pembinaan khusus anak atau yang kita sebut LPKA. Mengingat sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang orang tua atau keluarga yang bermasalah, lingkungan sosial rentan, serta minimnya pendampingan yang ada. Contohnya, banyak kasus pencurian ringan atau perkelahian antar remaja yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, musyawarah, dan pembinaan yang ada, tanpa harus berujung pada hukuman penjara yang justru memperburuk masa depan anak. Di sini ada beberapa pendekatan pembinaan anak di LPKA berbasis restoratif justice. Yang pertama, pendekatan edukatif atau educational approach. Pendekatan edukatif menekankan pemulihan melalui pendidikan formal dan non-formal, di mana di FPK itu sendiri anak tetap mendapatkan hak pendidikan seperti sekolah paket, pelatihan keterampilan, hingga literasi digital. Contoh kasus atau inovasi yang ada di salah satu PKA yaitu anak pelaku pencurian kendaraan ringan mengikuti program pelatihan otomotif. Selain menebus kesalahannya dengan belajar keterampilan, anak tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki motor milik korban sebagai bentuk rasa tanggung jawab moral. Nah, eh, pendekatan edukatif sendiri ini menekankan membangunnya kesadaran pada anak bahwasanya eh, apa yang diperbuat itu adalah kesalahan dan eh, dilakukannya pendekatan edukatif yaitu menekankan tanggung jawab serta meningkatkan empati terhadap lingkungan yang ada. Yang kedua, pendekatan psikologis. Banyak anak melakukan tindak pidana karena trauma, tekanan emosi, atau kurangnya kontrol diri. Oleh karena itu, restoratif justice di PLKA juga menekankan konseling dan pendampingan psikologis. Nah, contoh kasus yang ada yaitu anak pelaku penganiayaan ringan akibat perundungan mendapatkan sesi konseling rutin dengan psikolog. Melalui proses ini, anak anak belajar mengolah emosi, memahami dampak perbuatan terhadap korban. Nah, pendekatan psikologis itu sendiri yaitu memahami kebutuhan dan perasaan korban, eh, dan juga memahami perasaan perilaku serta eh, lingkungannya sekitar. Yang kedua, seperti halnya membangun empati dan pemahaman bahwasanya apa yang telah diperbuat itu adalah suatu kesalahan. Jadi anak itu dibangun rasa empati untuk memperbaiki diri. Juga juga halnya seperti hal tadi, pendekatan psikologis juga memahami rasa emosional atau rasa eh, empati yang ada agar dapat mengatasi trauma serta
emosi-emosi atau perilaku-perilaku negatif yang ada. Lanjut ke ketiga, yaitu pendekatan sosial atau social approach. Pendekatan sosial berfokus pada pemulihan hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat. Restoratif justice memandang anak bukan sebagai penjahat, melainkan bagian dari komunitas yang harus dipulihkan. Contoh praktik nyatanya, program Family Group Conference di LPKA yang mempertemukan anak, orang tua, korban, dan tokoh masyarakat untuk berdialog. Dalam beberapa kasus perkelahian pelajar, pertemuan ini berhasil menciptakan perdamaian dan komitmen bersama untuk mencegah pengulangan kembali. Nah, adanya pendekatan sosial ini berujung pada adanya musyawarah atau dialog, bahwasanya peristiwa yang terjadi masih bisa dibicarakan agar anak tidak cenderung trauma dan tidak cenderung sebagai pelaku utama dalam hal ini. Nah, pendekatan sosial dalam restoratif justice itu fokus pada membangun komunitas yang inklusif dan mendukung, serta meningkatkan kesadaran sosial tentang dampak kejahatan yang ada. Mendorong juga partisipasi aktif pada anak, masyarakat, dan juga fokus pada reintegrasi pelaku ke masyarakat. Yang keempat, pendekatan spiritual atau religius approach, yaitu pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran moral dan nilai-nilai kebaikan. Anak dibimbing melalui kegiatan keagamaan sesuai keyakinannya. Contoh kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba ringan mengikuti program pembinaan rohani dan refleksi diri. Kegiatan ini membantu anak menyadari kesalahannya dan membangun komitmen perubahan perilaku. Nah, bagaimana pendekatannya pada pendekat eh, bagaimana pendekatan spiritual pada anak tersebut, yaitu membangun kesadaran secara spiritual, terus meningkatkan empati dan kasih sayang, mendorong pengampunan dan rekonsi- rekonsiliasi, fokus pada transformasi spiritual dan pertumbuhan. Nah, anak tersebut lebih mendekatkan diri pada Tuhannya dan juga bahwasanya apa yang dilakukan itu suatu hal yang salah dan tidak baik untuk dilakukan. Lanjut pada pendekatan humanistik. Nah, yang kelima ini pendekatan humanistik atau humanistic approach. eh, Restoratif justice memandang anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan dengan secara menghormati martabat dan tidak menghilangkan hak-hak yang ada. Contoh nyatanya, petugas LPKA berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai hanya penjaga semata. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pembinaan, sehingga anak tersebut merasa dihargai dan bertanggung jawab atas proses perubahannya. Nah, pendekatan humanistik itu sendiri juga eh, dalam dalam pendekatannya berfokus pada menghargai martabat, menghargai hak seorang anak, nilai setiap individuannya. Nah, petugas lapas juga membangun empati pada anak serta pemahaman tentang bermanusiawi. Fokus pada juga kebutuhan yang ada dan juga perasaan manusia. Mendorong tanggung jawab sebagai seorang manusia pada anak dan perubahan positif bagi anak. Nah, yang keenam, pendekatan yuridis atau judicial approach. Pendekatan ini memastikan bahwa restoratif justice tetap berjalan dalam koridor hukum. Diversi dan keadilan restoratif dilakukan pada setiap tahap proses peradilan anak. Contoh kasus yang ada dalam kasus pencurian ringan, penyidik, jaksa, dan pembimbing pemasyarakatan sepakat melakukan diversi sehingga anak tidak sampai menjalani pidana penjara, melainkan pembinaan di LPKA berbasis restoratif justice. Nah, keadaan pendekatan di sini anak tidak berbadan hukum, masuk dalam artian berbadan hukum, anak tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Sebaliknya,
dalam pendekatan yuridis ini anak di me- anak melakukan pembinaan di LPKA yang berbasis restoratif justice atau pemulihan dari adanya peristiwa tersebut. Nah, apa fokus dari pendekatan yuridis ini yaitu mengintegrasikan prinsip restoratif justice ke dalam sistem hukum. Yang kedua, fokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Yang ketiga, mendorong dialog atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut. Yang keempat, alternatif untuk proses hukum tradisional. Nah, hukum tradisional itu seperti dalam masih dalam pembicaraan bukan melalui ranah hukum yang ada. Jadi berdialog, bermusyawarah, eh, mencari jalan yang baiknya agar tidak merugikan salah satu pihak. Restoratif justice sebagai pendekatan. Nah, restoratif justice sebagai pendekatan itu sendiri menempatkan tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau yang disebut terhadap negara atau hukum, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama restoratif justice adalah bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan secara adil dan bermakna. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan ini sangat relevan karena anak masih berada dalam tahap pengembangan psikologis dan sosial. Penerapan restoratif justice di LPKA bertujuan untuk membantu anak memahami dampak perbuatannya. Jadi seorang anak itu ketika melakukan kesalahan, anak anak tersebut harus tahu apa yang telah dilakukannya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak benar. Nah, di sini anak yang melakukan kesalahan tersebut diterapkanlah restoratif justice untuk bertujuan untuk membantu anak memahami dampak perbuatannya. Jadi, ketika anak tersebut melakukan perbuatan, dampaknya bagaimana? Jadi, anak tersebut harus tahu apa yang diperbuat itu akan berdampak seperti contohnya eh, pertengkaran antar pelajar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa melukai atau bisa membunuh. Dalam restoratif justice itu sendiri, anak juga harus menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, setelah anak tahu dampak perbuatannya juga anak tersebut harus tahu tanggung jawab setelah melakukan perbuatan. Mereka harus tahu mereka harus bertanggung jawab apa yang telah diperbuat, apa yang harus dilakukan setelah perbuatan itu ada. Nah, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma berkepanjangan. Nah, di restoratif justice ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri itu dalam harinya seorang anak ini tidak dijudge atau dicap sebagai pelaku kejahatan. Dan jadi dalam halnya dalam perbuatannya berfokus untuk memperbaiki diri untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada. Nah, sebagai contoh juga dalam kasus pencurian ringan atau penganiayaan sederhana seperti yang saya sebutkan tadi, anak tidak langsung diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang melakukan kesalahan dan perlu dibimbing. Nah, proses restoratif justice memungkinkan anak untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, mengganti kerugian sesuai kemampuan, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Nah, di sini di sini anak seperti halnya yang saya katakan tadi, anak memahami dampak perbuatannya, lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan mengganti kerugian sesuai kemampuan, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwasanya eh, perbuatan yang telah dilakukan salah dan harus eh, memperbaiki diri serta tidak melakukan pengulangan kembali. Prinsip inti restoratif justice atau core principles. Penerapan restoratif justice di LPKA itu sendiri berlandaskan beberapa prinsip inti antara lain.
Nah, pemulihan kerugian korban. Korban memiliki posisi penting dalam proses restoratif justice, tidak hanya melibatkan sebagai saksi, tetapi juga memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapannya. Pemulihan dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, dan bentuk rasa tanggung jawab sosial lainnya. Yang kedua, tanggung jawab pelaku. Anak didorong untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan memahami konsekuensi perbuatannya. Tanggung jawab ini bersifat mendidik, bukan menghukum. Nah, jadi yang kedua ini tanggung jawab pelaku. Berarti anak didorong untuk bertanggung jawab atas pelaku perbuatannya. Namun dalam tanggung jawab ini anak bukan dicap sebagai penjahat atau sebagai penghukuman dalam tanggung jawab tersebut. Namun hanya tanggung jawab ini sebagai apa yang telah diperbuat, jadi apa yang harus bertanggung jawab. Yang ketiga, partisipasi aktif semua pihak. Nah, restoratif justice melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan petugas LPKA sebagai pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Keterlibatan ini menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Nah, yang empat ini pasti partisipasi atau semua pihak berpartisipasi dalam melakukan eh, perbaikan pada anak tersebut agar tidak menciptakan eh, tidak menciptakan peristiwa yang terulang kembali. Yang keempat, reintegrasi sosial anak bertujuan akhir restoratif justice adalah memastikan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya sebagai pribadi yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Perbedaan restoratif justice dan punishment. Nah, perbedaan mendasar antara restoratif justice dan pendekatan punishment itu sendiri terletak pada tujuan dan cara penyelesaiannya. Pendekatan punishment itu berfokus pada pemberian hukuman sebagai balasan atas perbuatan salah. Jadi pendekatan punishment itu seperti jika melakukan kesalahan, jadi dilakukanlah penghukuman apa yang dia perbuat di situ sesuai penghukuman yang ada. Sedangkan restoratif justice berorientasi pada pemulihan atau masa depan. Jadi restoratif justice ini dilakukannya pemulihan. Jadi ketika seseorang anak itu bermasalah, seseorang anak itu bukan dihukum, namun diintegrasi sosial kembali, dilakukan pemulihan yang ada untuk masa depan seorang anak tersebut. Dalam praktiknya, pemenjaraan anak sering kali menimbulkan dampak negatif seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, restoratif justice di LPKA memberi ruang pembinaan yang lebih manusiawi melalui pendidikan, konseling, dan keterlibatan keluarga. Secara contoh, anak yang menjalani pembinaan berbasis restoratif justice cenderung lebih mudah kembali bersekolah dan membangun hubungan sosial yang sehat dibanding anak yang hanya menerima hukuman tanpa proses pemulihan. Nah, anak yang tidak tanpa proses pemulihan itu cenderung lebih tidak percaya diri. Berbeda dengan anak yang restoratif justice. Anak tersebut lebih percaya diri, lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar, lebih belajar dari kesalahan yang ada. Berbeda dengan yang melalui proses melalui proses penghukuman. Mereka lebih trauma, mereka lebih memiliki emosional yang berlebih seperti itu. Lanjut ke aktor dalam restoratif justice. Keberhasilan restoratif justice sangat bergantung pada peran sebagai aktor, antara lain. Yang pertama, anak pelaku. Nah, anak pelaku itu sendiri sebagai apa? Sebagai subjek utama yang didorong untuk bertanggung jawab dan berubah. Yang kedua, korban. Korban yang berhak mendapat pemulihan dan keadilan. Yang ketiga, keluarga anak sebagai pendukung utama dalam proses perubahan perilaku. Yang keempat, pembimbing kemasyarakatan yang memfasilitasi proses diversi dan pembinaan. Yang kelima, tugas LPKA sebagai pendamping dan pembina tokoh yang terakhir tokoh masyarakat yang membantu proses reintegrasi sosial anak. Kolaborasi seluruh aktor ini mencerminkan bahwa penyelesaian perkara anak bukan hanya urusan hukum tapi juga rasa tanggung jawab sosial bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya eh, salah satu pihak saja tapi semua pihak ikut serta dalam restoratif justice ini. Bentuk
implementasi restoratif justice di LPKA. Nah, restoratif justice di LPKA ini diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dan kegiatan pembinaan antara lain. Pertama, mediasi korban dan pelaku. Dilakukan melalui dialog terfasilitasi untuk mencapai kesepakatan damai yang ada. Dan juga dilakukannya pemulihan bagi anak. Yang kedua, diversi berbagai komunitas. Penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, program pelatihan keterampilan anak dibekali keterampilan kerja sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan masalah. Nah, program pelatihan keterampilan anak itu sendiri, anak ini diberikan tanggung jawab sebagai juga diberikan tanggung jawab untuk kedepannya di masa depannya mereka pasti melakukan penghidupan dan kehidupan. Di sini anak diberikan program pelatihan agar mereka memiliki skill yang sebelumnya tidak memiliki skill, mereka dibekali skill untuk masa depannya yang akan datang. Yang keempat, konseling psikososial, pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma, emosi, dan perilaku menyimpang. Dalam konseling psikososial ini sendiri, anak dibekali psikolog untuk eh, mengatasi trauma yang ada, eh, meredakan emosi, cara bagaimana mengatur emosi, cara bagaimana menggunakan emosi agar tidak berlebihan dan mencegah perilaku yang menyimpang agar tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pembinaan kepribadian dan moral melalui kegiatan keagamaan, pembinaan karakter dan juga pendidikan nilai. Program-program ini menunjukkan bahwa LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai ruang pemulihan dan pembentukan karakter anak. Nah, dalam kesimpulan dan penutup, restoratif justice merupakan pendekatan yang lebih manusiawi, lebih menekankan hak-hak pada anak agar eh, masa depan anak tidak hilang dan juga efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menitik beratkan pada pemulihan tanggung jawab dan integrasi sosial, serta restoratif justice mampu mencegah stigma dan memberikan kesempatan nyata bagi anak untuk memperbaiki diri. Penerapan restoratif justice di LPKA membuktikan bahwa pembinaan yang tepat dapat menghasilkan perubahan perilaku yang positif serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Pendekatan restoratif justice menegaskan pada anak bukanlah masa lalu dari kesalahannya, melainkan masa depan yang masih dapat dibentuk. Setiap anak tidak membutuhkan penjara, tetapi kesempatan kedua untuk tumbuh, belajar, dan bersinar. Dengan dukungan semua pihak, restoratif justice dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan anak yang adil, humanis, dan beroritasi pada masa depan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi ilmu yang barokah dan dapat sharing-sharing sebagai pembelajaran. Izin Ibu, izin terima kasih dan izin mengucapkan selamat Natal dan sehat selalu Ibu. Izin Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.